waktu saya masuk, tiba-tiba saya langsung melihat Hikmah Anak Yatim, ada buku kecil judulnya Hikmah Anak Yatim. Ini bahasa orang Jawa itu ndilalah. Dilalah. Begitu masuk ke satu tempat, ndilalah ketemu buku yang berbicara tentang anak yatim dalam pandangan Islam ya. Oke. Jadi saya rasa Indonesia ini atau tanah Nusantara, tanah dan air Nusantara ini mendapatkan barokah yang luar biasa. Iya. Seperti yang para kiai sampaikan. Itu salah satunya. Jadi dalam hal tidak harus identik di mana agama itu pertama kali turun. Tidak harus identik seberapa besar pengetahuan orang terhadap agama. Tapi yang lebih utama, seberapa terlihat agama itu dalam konteks keseharian kita. Bener loh Mas, saya pernah bercanda loh. Di Indonesia ini kalau penghormatan terhadap Idul Fitri itu luar biasa. Luar biasa. Karena kita punya THR, Mas. Karena punya THR. Di negara lain itu nggak ada THR. Iya. Jadi tunjangan hari raya itu adalah di antara ciri khas betapa bangsa ini semenjak dahulu ya pemerintahnya boleh berganti. Tapi THR itu tetap ada, Mas. itu sisi positif bahwa ketika kita ada di Indonesia, loh, Mas. Ini yang menarik lagi, Kiai. Jadi waktu di dalam perjalanan pembuatan film itu, saya pernah bertanya kepada salah satu narapidana terorisme ya, kasus terorisme. Tapi saya nggak perlu sebutin namanya. Ustadz ini selalu menyampaikan pandangan-pandangan tentang jihad, kitol, perang, kitol, jihad, kisos segala macam. Terus saya tanya, Ustadz, antum di Indonesia ini sepulang dari Afghanistan itu pernah nggak dilarang sholat? Iya. Nggak pernah. Gitu. Kalau misalnya antum ke luar Jawa, ke wilayah Indonesia Timur, antum pengen sholat dikasih nggak ruangan? Iya. Pengalaman beliau itu dikasih. Iya. Boleh sholat di ruangan, bahkan dikasih makan sebagai musyafir segala macam. Sama orang non-muslim, iya. Terus antum pernah nggak mendirikan masjid dilarang? Ya. Atau dipersulit izinnya? Enggak katanya. Ya. Bahkan bikin pesantren antum aja bisa atau bisa. Ya. Nah, Ustadz ini selalu bilang bahwa kita harus berjuang, kita harus berjihad, menegakkan agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan negara Islam. Ya. Kalau misalnya kita takut dalam berjihad, kita menggunakan cara berdoa atau berdakwah dulu. Kalau berdakwah terancam berdoa, kalau berdoa terancam dalam batin, kalau dalam batin terancam hijrah. Nah waktu itu Ustadz ini hijrah ke Malaysia. Saya tanya, lah terus kalau misalnya hijrah ke negara Muslim, ke Malaysia itu Muslim? Bukan, Malaysia itu masih Commonwealth katanya. Iya. Nah terus kemana Ustadz? Ke Brunei Darussalam? Enggak, Brunei Darussalam itu masih kerajaan turunan Inggris katanya. Iya. Kemana ya? Ke Iran kali Ustadz ya? Wah, Iran itu Syiah. Itu Natullah kayak gitu. Terus kemana? Ke ini Ustadz, ke Somalia. Lah Somalia itu Al-Qaeda belum menang katanya. Iya. Terus saya tanya begini, lah terus kemana Ustadz? Ya belum ada katanya gitu. Nah itu salah satu jadi cerita lucu yang pernah saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan di dalam dialog ya, pengalaman langsung berinteraksi dengan. Tapi Gus, kalau anak-anak muda yang masih darah mudanya bergelora ya, mendengarkan tausiah-tausiah Ustadz ini pasti terbakar Gus. Karena ilmu pengetahuannya belum mendapatkan. Ilmu agamanya belum cukup Pak. Kalau saya sering bilang itu ngajinya kurang lama. Baru tahu 1 atau 2 bab, kemudian berpindah. Sama yang sering saya sampaikan tuh Mas Rudi ya, bahwa kita dalam membangun anak bangsa itu nggak boleh kita selalu melihat yang negatif, yang jelek, yang salah saja di negeri ini. Tadi Mas Rudi itu membuka satu dialog yang luar biasa loh Mas. Di sini misalnya saya nih yang lahir dalam tradisi Ahlus Sunnah ala NU. Kalau sudah bulan Maulid itu pengajian di mana-mana. Kadang sampai nutup jalan loh Mas. Kadang saya jam 12 malam dan itu tidak pernah ada larangan. Gitu loh. Bahkan mungkin kita tanpa sadar itu juga sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad ya tentang kedamaian dengan tetangga. Misalnya kita ngaji sampai jam 2 malam misalnya. Ya itu kan juga mungkin ada yang terganggu. Nah ini yang disampaikan oleh Mas Rudi itu pentingnya. Bahwa Nabi Muhammad itu juga
mengedepankan aspek kemanusiaan. Jadi kemanusiaan dengan keberagamaan itu harus berjalan secara seimbang. Ini satu misal Mas Rudi ya. Nabi itu sholat. Wah, ini luar biasa. Ini juga bagian dari peradaban bahwa tamu itu dihormati dan penghormatannya ini cukup bermartabat ini. Ya, ini kahwa. Ya. Saya paling suka kalau di Mesir itu kopi Turki. Kopi Turki, ya. Yang dimasak pakai pasir. Betul. Sama tamiyah bil bait. Tomiyah bil bait. Tomiyah bil bait. Itu makanan yang sangat memasyarakat. Pertama bergizi, yang kedua murah. Ya, apalagi pada masa itu inflasi belum tinggi di Mesir, mata uang juga masih bagus. Tapi kalau kita kembali ke yang tadi itu Mas ya, ini yang perlu kita sadari ya, bahwa kemanusiaan dengan keberagamaan di dalam Islam itu berjalan selaras dan indah. Bahwa ketika kita sedang membangun hubungan dengan Allah, nih, bermunajat, berdoa, itu tidak harus kehilangan aspek kemanusiaannya. Satu contoh misalnya, Nabi Muhammad tuh kalau sholat, itu dalam kondisi yang normal, itu biasanya berpanjang-panjang. Nggak kayak kita kalau terawih. Kalau kita terawih cari yang paling cepat, kan gitu. Ini kalau Nabi dengan sahabat itu berpanjang-panjang sholat. Satu ketika, kebiasaan Nabi ini dilanggar oleh Rasulullah. Nabi biasa misalnya baca 50 ayat, tahu-tahu baca kulhu lah kalau bahasa kita. Maka kemudian para sahabat itu setelah sholat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok tadi baca ayat yang pendek, tidak yang panjang seperti biasa? Apa kata Rasulullah? Saya tadi ketika sholat, sebenarnya sama dengan sholat yang kemarin. Berniat membaca bacaan yang panjang. Tetapi saat saya akan memulai bacaan dalam sholat, saya mendengar suara anak kecil di belakang nangis. Nih lihat. Karena saya mendengar suara anak kecil di belakang nangis, saya khawatir nih, apa bapaknya yang jadi makmum saya? Mungkin ibunya sedang ada pekerjaan, dipasrahkan kepada bapaknya. Atau jangan-jangan bapak dan ibunya menjadi makmum sholat saya. Maka kata Rasulullah, saya kepikiran dengan anak itu. Bayangin Mas Rudi, Nabi itu kan orang yang sholatnya paling khusyuk. Nggak boleh Mas Rudi mengatakan, saya bisa khusyuk seperti khusyuknya Nabi, bohong. Nggak boleh saya mengatakan saya sholat tahajud tuh seperti sholatnya Nabi, enggak. Saya seperti Nabi itu lahiriahnya. Tapi yang di dalam al-asrar was-sarair itu hanya Allah yang tahu kan. Nah, Nabi itu sehusuk-husuknya sholat itu tidak terputus dengan dunia. Buktinya apa? Waktu anak kecil ini nangis, Rasulullah itu dengar. Gitu. Itu indah sekali. Itu indah sekali. Kalau kita kan sholat itu kita putus karena dengar masakan istri kita yang mengganggu ini. Begitu kita Allahu Akbar, tahu-tahu gurame digoreng, man. Itu menjadi apa? Nggak usuk. Tapi Nabi enggak. Itu yang saya pikir apa ya? Sesuatu yang harus kita ingat dengan baik, ya, bahwa kemanusiaan dan keberagamaan kita itu harus senantiasa berjalan seimbang. Nabi Muhammad itu ada lagi yang menarik ya. Di dalam hadis di Sahih Bukhari itu ma khuyyira baina amrayni. Nabi itu kalau diberi pilihan antara dua, A dengan B, itu ikhtara aisarahuma. Nabi milih yang lebih mudah. Malam yakun isman. Selama yang lebih mudah itu nggak dosa. Gitu. Jadi Nabi itu sangat humanis. Jadi kalau mau ke masjid, Mas, ada motor, ada jalan kaki misalnya, kita selalu mengatakan, yuk jalan kaki lah, biar pahalanya besar, banyak. Nabi enggak, Nabi naik motor. Kenapa? Naik motor itu bagian dari rasa syukur kepada Allah. Allah kasih saya rezeki, bisa beli motor, maka kemudian motor itu saya gunakan ke tempat yang baik, sehingga kaki saya tidak capek di jalan, biarlah kaki saya nanti capek ketika beribadah di dalam masjid. Ini, para pemirsa ini luar biasa ini. Kita bicara dengan Mas Rudi ini, indah banget. Bukan saja bom Bali yang menjadi bencana ya, tapi juga di balik bom Bali itu ada hikmah. Sehingga Mas Rudi itu paham betul keindahan dan estetika ajaran agama Islam. Oleh karena itu nih Mas Rudi, boleh nggak saya nanya, kalau kemarin tuh Mas Rudi bicara tentang film terkait dengan terorisme, ada nggak keinginan Mas Rudi nanti ingin membuat film, apalagi film-film pendek
buat generasi milenial ini yang berbicara tentang perilaku, akhlak, estetika dari Nabi Muhammad, sahabatnya misalnya, atau dalam norma-norma Islam dari A sampai Z, Mas Rudi? Insya Allah ya Gus Faiz ya. Ini mohon doanya Kiai. Mohon doanya ini supaya di sisa umur kita, kita bisa dikasihkan kesempatan untuk membuat film-film yang seperti jenengan tadi sampaikan tentang keindahan Islam. Iya. Karena di dalam pemahaman saya, selama saya mempelajari estetika film dan seni, ini menarik Gus, karena saya mendapatkan hikmah Islam dari dunia seni. Dari dunia seni. Kalau di Eropa ada lukisan Rembrandt yang paling terkenal dengan paint with light atau melukis dengan cahaya. Nah, saya ini alhamdulillah mendapatkan kesempatan sampai ke Hollywood, ketemu dengan sinematografer bernama Vittorio Storaro, peraih 4 kali piala Oscar. Dan alhamdulillahnya beliau ini adalah sinematografernya Majid Majidi, filmmaker Iran yang membuat film berjudul Muhammad the Messenger. Saya bertanya kepada beliau, apa yang Anda lakukan dengan pendekatan sinematografi? Iya. Jadi ternyata Pak Vittorio Storaro ini meneliti cahaya. Gus. Jadi dia mengatakan ada cahaya. Kalau di dalam Islam ada nur. Ada sinar, ada lampu itu ternyata ada karakter. Jadi Vittorio Storaro itu meneliti cahaya dari mulai cahaya lampu buatan manusia, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lilin, semua cahaya. Nah, di situ saya dapat hikmah lagi, Gus. Apa itu? Film menurut Yai Agus Sunyoto adalah media Saminah Basiro. Iya. Pandang dengar, dengar pandang. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya melihat inilah sinema ini. Apa yang kita baca, kalau Rembrandt melukis dengan cahaya, Vittorio Storaro bilang write with light, menulis dengan cahaya. Saya mendapatkan hikmah membaca cahaya. Cahaya apa? Din, nur, dinul Islam. Jadi kalau tadi nyuwun doanya, kalau dikasih kesempatan. Ini kan ada. Mas Rudi pernah ketemu Kiai Agus Sunyoto ya, yang banyak sekali punya buku referensi utamanya tentang dakwah Wali Songo. Ini kalau kita bicara ya Mas Rudi ya. Niki izin Gus. Monggo. Oh iya, ini juga bagian dari ajaran agama untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini kita disediakan oleh ini Pak Amin ini ya, ini yang punya mata hati ya, sebetulnya ya. Ini menyiapkan. Kita rasakan ya, Nak. Nah. Ketiga misalnya Wali Songo nih Mas Rudi ya. Itu kan dakwah dengan para habaib yang kita panggil Habib dari Hadramaut. Itu memasukkan Islam itu kan betul-betul dengan damai ya. Tidak ada peperangan sama sekali loh di bumi Nusantara. Mereka masuk itu bahkan dulu konon kabarnya sebagai pedagang. Kita membayangkan pedagang itu kan urusan dunia, Mas. Jual beli. Tapi agama para pedagang itu yang mereka datang ke Indonesia itu mampu menumbuhkan simpati di mata masyarakat lokal. Itu kan berarti akhlak itu menjadi satu prioritas utama. Ya, ketika orang itu datang, dia kan seolah tidak perlu bercerita identitas agamanya. Dia tidak perlu bercerita sudah berapa juz Al-Quran yang dia baca. Itu sudah selesai. Sudah selesai. Tapi saat dia sampai, orang melihat agama itu pada perilakunya. Agama itu adalah muka yang menyenangkan. Rasulullah itu kan wajahnya itu. Makanya kalau kita baca malam Jumat itu, kita baca puji-pujian kepada Rasulullah, itu ada kata-kata gini, man ro'a wajhaka yas'ad. Orang yang ngelihat mukanya Nabi, itu kemudian menjadi bahagia. Nah,
Saya jangan sampai tidak begitu, Mas. Begitu saya diundang orang lihat muka saya takut. Iki piro bayarane. Itu jadi saya tidak bisa mencerminkan Rasulullah kan. Karena Rasulullah itu jangankan kata-katanya, bahkan pribadinya itu sudah menjadi solusi. Orang yang sakit jadi sembuh, orang yang jomblo jadi punya harapan akan ada jodoh. Itu kan luar biasa. Jadi saya berharap mungkin pada satu masa Mas Rudi di era milenial seperti sekarang itu film menjadi sarana dakwah. Kan substansinya bagaimana cahaya Islam tadi itu sampai kepada umatnya, kepada umat manusia. Caranya mungkin beda-beda kan, Mas. Saya di pesantren yang ngajar. Iya kan? Mungkin Mas Rudi di seni akan berdakwah dengan menggunakan seni. Dan yang perlu kita sadari nih Mas ya, bahwa agama, budaya, dan seni itu tidak pernah bertentangan. Tidak bertentangan. Selama pada koridor yang benar. Kan begitu Mas. Misalnya ada banyak loh Mas. Orang seakan-akan mengatakan bahwa ini Islam. Padahal itu sebetulnya lahir dari budaya. Contohnya masjid. Masjid itu nggak ada standar masjid kayak apa. Dulu di zaman Nabi, masjid itu sederhana aja. Tanah, dikasih batasan kayu, ditutup pelepah kurma, kadang ya lapangan biasa aja, tapi sudah diperuntukkan masjid, jadilah masjid. Kemudian umat Islam kan berinteraksi tuh keluar waktu itu. Ada yang ke Konstantinopel, ke barat, ada yang masuk ke Irak, Persia, ya Iran sekarang. Maka dari sana, bahkan sampai ke Cina ya? Sampai ke Cina. Di sana mereka melihat menara, Mas. Yang di sana ngelihat kubah. Di Eropa itu ada banyak kubah. Maka mereka katakan, oh kubah ini bagus. Maka kubah menjadi kemudian apa itu? Masjid, arsitektur. Menara kemudian, wah indah sekali nih. Kalau di negeri kita dibangun menara, untuk apa? Untuk azan. Sehingga dulu orang azan itu Mas, itu nggak di masjid zaman Rasulullah. Bilal itu harus cari tempat yang tinggi. Karena kan nggak ada speaker. Jadi suaranya supaya terdengar di seluruh kota Madinah harus naik ke tempat tinggi. Itu peradaban yang modern pada masa itu. Nah, begitu kemudian mereka tadi berinteraksi dengan begitu banyak masyarakat, bangsa, maka kemudian mereka dapatkan, oh ada menara, masuklah menara ke masjid, masuklah kubah ke masjid. Itu kan sebetulnya bagian dari budaya. Misalnya Sunan Kalijaga, itu lagunya subhanallah itu. Kalau kita maknai ya sayangnya itu belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang menerjemahi ini bukan orang yang sangat jawani, Mas. Jadi bahasanya kadang-kadang kehilangan ruhnya. Padahal ketika kita tahu mereka itu berdakwah dengan menggunakan syair, ya, itu kan sebetulnya sarana aja. Kayak kita misalnya nih, Mas Rudi sering dengerin lagu bahasa Korea. Ya, nonton misalnya film bahasa Inggris semua. Itu lama-lama kita jadi bisa bahasa Inggris tanpa kita pernah belajar bahasa Inggris. Nah, itu kan menjadi sarana. Jadi ke depan itu dakwah Islam itu memang harus seperti itu. Secara sederhana, film-film pendek. Sekarang juga bikin TV kan nggak sulit Mas, tinggal bikin channel YouTube, ya kan gitu ya. Kemudian diisi oleh ya ahli-ahli yang di bidang itu. Saya pikir itu adalah sesuatu yang luar biasa Mas Rudi. Dan saya tuh menemukan begini Gus Faiz, seorang filmmaker yang memiliki latar belakang Muslim, itu banyak dituntut tentang estetika tadi. Karena kalau kita mendengarkan pembacaan Al-Quran, itu kan syair yang indah, Gus. Iya. Keindahannya itu benar-benar sampai ke kalbu, bukan hanya lahiriah tapi ke kalbu. Iya, gitu. iya. Nah, Kak, tuntutannya kalau mau bikin film bisa mengikuti keindahannya itu. Gitu. Itu tantangan tersendiri. Tantangannya. Gitu. Tantangan. Artinya ketika membuat film, dia membawa Islam, maka dia dituntut seperti itu. Udah begitu. Karena ekspektasi publik yang tinggi. Karena kita seorang Muslim harus cerdas, harus pinter, harus memahami seni. Begitu juga Rasulullah, Muhammad SAW. Ya kayak Quran Mas ya. Betul. Quran termasuk itu tadi misalnya soal arsitektur Gus. Iya. Ini ada satu hal ya di Indonesia sekarang ini. Dulu Wali Songo membuat Masjid Demak. Ya. Dari secara arsitektur sangat
sesuai dengan kultur pesisir. Betul. Iklim pesisir. Ya. Secara budaya sangat erat dengan masyarakat Jawa yang masih banyak Hinduism ya. Iya. Terus kemudian secara estetik banyak sekali falsafah dari falsafah soko gurunya, sokonya sampai hitungannya sampai betul halamannya seperti betul itu. betul. Saya melihat bahwa ada pencapaian budaya madani di masa itu. Nah kalau sekarang orang asal pakai tembok, nah sementara kita tuh ring of fire. Jadi kalau misalnya nanti terjadi gempa bumi ya hilang. Auzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Tapi kalau terjadi itu tidak seperti Masjid Demak yang sampai hari ini masih kokoh. Masih kokoh. Nah itulah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan dalam pemahaman saya ketika saya mempelajari film. Karena kemudian ketika kita di Mesir, masjid-masjidnya dari ada menara, ada kubah dengan arsitektur yang indah. Tapi di sini lebih sederhana, menggunakan atap yang seperti itu, sokot, kayu jati, yang lain-lain. Itu keindahan dan ini kan menjadi artinya kekayaan dari semua dunia peradaban Muslim itu sebenarnya memiliki kekhasan masing-masing yang kemudian kita akan bisa menghargai bahwa itu lahir dari budaya lokal yang kuat. Alhamdulillah, indah sekali Gus. Saya kalau baca sejarah masjid-masjid juga gitu, kayak masjid di Jogja, Masjid Kauman misalnya, kan ada ornamen-ornamen yang melambangkan sebagai lambang, karena orang Jawa itu kan suka pakai simbol. Betul. Nah, dan simbol itu ketika itu lahir sebetulnya pas banget Mas. Karena pada masa itu kan bangsa kita bukan bangsa yang kemudian kuat ya. Ada serangan dari Eropa misalnya ketika penjajahan. Begitu banyak buku yang tidak boleh dibaca oleh pemerintah kolonial. Artinya buku itu terbatas. Buku itu bisa dibakar dan hilang. Tapi simbol itu akan terus hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan itu merupakan puncak prestasi. Pertanyaannya kalau hari ini kita tidak bisa melahirkan simbol-simbol baru sebagai perlambang dari keindahan Islam, berarti kita itu kalah dengan orang dulu ya. Kita kalah, kita mundur peradaban kita. Kita mundur peradaban kita. Iya kan Mas? Iya, karena ini yang menjadi PR kita. Saya berpikir ketika tadi bicara tentang sinema, Mas. Orang ngelihat film, itu kan imajinasi. Imajinasi bergerak. Semua seni kan. Bahkan dulu zaman saya kecil, itu sandiwara radio, Mas. Sandiwara radio. Dulu saya masih ingat tuh, Brahma Kumbara. Theater of Mind. Iya. Itu kalau lagi diputar, Mas, di pesantren, itu santri itu ngumpul semua. Ya. Kayak orang pengajian aja tuh, Mas. Tapi masing-masing itu memiliki imajinasi yang berbeda. Itu bisa kita buktikan dulu ya waktu di pesantren. Itu selesai sandiwara radio yang cuma 30 menit, itu kita berdiskusi kan. Ceritanya itu nggak habis satu malam. Oh, tadi misalnya Brahma begini, Mandiri begini. Cerita kita dengan keindahan. Kan begitu ya. Nah, ketika kita kemudian mendengarkan sandiwara radio, setiap bunyi musik ini identik dengan perang. Oh, ini terkiri dengan ajian yang mau keluar kesaktian. Itu kan ada musik-musiknya. Nah, saya berpikir ketika kemudian estetika ini ya itu dikembangkan dalam film dengan menggunakan simbol. Kemudian orang bisa memahami itu dengan baik. Itu kayak orang Jogja lah, Mas. Kenapa di setiap masjid itu ada pohon sawo? Karena sawo itu dari kata-kata Imam Istawu. Kalau mau sholat berjamaah itu kan istawu, sawu, luruskan safnya. Maka supaya orang tuh ingat kalau masuk masjid nanti safnya lurus, itu dikasih sawu. Artinya ketika dia diberikan ajaran pakai fikih, pakai Quran, pakai hadis, mungkin dia lupa, Mas. Tapi begitu ada simbol sawu, ingat lurus dia. Kan gitu. Saya itu pernah, Mas, di masjid-masjid juga gitu kan. Ini kenapa masjid di daerah Jogja ini kok ada salaknya? Buah salak. Padahal harusnya kan kalau masjid korma lah, itu kan yang dimakan oleh Nabi. Ternyata setelah saya tanya, kenapa di sini ada salaknya? Oh, di sini tempat di mana dulu ada pengajian. Ini identik dengan hadis. Orang itu kalau sering datang ke pengajian, itu nanti dimudahkan jalannya ke surga. Hadisnya bunyinya man salaka torikon. Nah, kalau orang harus menghafal bahasa Arab hadis ini kan lama. Tapi begitu salaka ditulis salak, dia ingat. Oh, ngaji. Kalau nanti ngaji, salakmu tuh cepat jalan kemana ini? Ke surga. Nah, itu kan kita simbol. Saya memikirkan juga film di barat, Mas. Kadang-kadang saya dulu tuh suka nonton Mr. Bean. Mr. Bean tuh kan pelakunya cuma dia sendiri, Mas. Ya kan?
tidak pernah mencaci orang, tidak pernah menjelekin orang, tapi kita lihat lucu sekali. Membuat gitu. orang tertawa. Membuat orang tertawa tanpa harus menertawakan orang lain. Hari ini kadang-kadang kita suka dengar lawakan yang mesti merendahkan orang, fisik orang, ngerosting dan sebagainya. Nah, itu saya berpikir estetika. Nanti film-film Islam itu harus seperti itu, Mas. Kaya dengan simbol. Jadi ini saya pikir hari ini luar biasa, Mas Rudi ya, kalau nanti bisa membuat film-film yang indah tentang Islam sehingga orang nanti bisa. Saya berpikir gitu, Mas. Artinya gini, kita kadang-kadang kan film Islam itu kan dibatasi oleh norma, kan tidak boleh. Misalnya melanggar norma akhlak, melanggar norma syariat. Kemudian muncul tuh sineas yang mengatakan saya nggak bisa bikin film yang indah. Kenapa? Dibatasi, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Padahal sebetulnya saya dapat dari Mas Rudi tadi kreativitas kan, untuk kemudian membuat keindahan itu dengan bentuk kreativitas yang dibangun dengan kearifan. Ya, karena saya punya pemahaman gini, Kiai. Kalau orang luar seperti orang Barat menganggap Islam itu sebagai agama yang jahat, penuh kekerasan, karena sering mengakses cerita-cerita yang memang seperti itu ya. Mari kita coba bayangkan orang Barat melihat Indonesia atau Nusantara ini dari sudut pandang orang ketika tinggal di hutan. Bagaimana bunga-bunga mekar, bagaimana embun-embun pagi, bagaimana pohon-pohon ketika malam itu sangat hening, tetapi serangga-serangga malam juga bernyanyi. Terus kemudian bintang-bintang terlihat sangat indah. Lalu pohon-pohon ketika siang hari memberikan keteduhan. Air sungai yang jernih sekali. Kemudian memberikan manfaat hidup buat banyak orang. Ikan-ikan menjadi tumbuh berkembang. Semua hidup dalam keharmonisan. Saya melihat ada cahaya Islam di situ. Kalau itu kita sampaikan kepada masyarakat di luar yang memiliki pemahaman terhadap Islam yang jahat, orang akan mengubah pandangan orang gitu. Dan mereka harus tahu bahwa sejak Islam hadir di Indonesia melalui ekspedisi yang di masa lalu, Candi Borobudur sampai hari ini masih bisa kita nikmatin. Candi Prambanan hari ini masih bisa kita tegak nikmati. Berdiri. Bahkan di Kudus masih bisa kita nikmati di depan masjid. Di depan masjid ada candi batu merah. Terus kemudian di berbagai tempat masih banyak situs-situs yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa ketika Islam hadir dan diterima dengan baik oleh manusia di Jawa atau di Nusantara ini, semuanya baik-baik saja. Gitu. Tidak seperti di Afghanistan yang tebing yang ada patung Budanya kemudian harus hilang. Hilang kan. Atau di Syria ketika kemudian situs-situs sejarah makam-makam aulia kemudian dimusnahkan. Betul. Saya rasa etika dan estetika harus menjadi pegangan kita dalam memahami keislaman itu. Jadi cita-citanya Mas Rudi ini orang melihat Islam itu seperti hutan yang menyeramkan. Tetapi Mas Rudi akan rubah bahwa hutan yang terlihat menyeramkan itu sebenarnya di dalamnya begitu banyak keindahan kalau kita mau masuk dan hidup di dalam sana. Indah sekali ya, karena itu luar biasa. Ketika malam hari kunang-kunang. Betul. Bahkan artinya Mas Rudi untuk mendapatkan keindahan itu, untuk mendengarkan merdunya suara burung tadi dan gemercik air harus masuk ke dalam. Melihat dengan mata kepala sendiri, dengan hati yang terbuka, maka dia akan dapatkan keindahan Islamnya. Semacam misal seperti hutan yang dianggap sebagai seram. Orang memahami Islam, melihat Islam seram. Seperti hutan yang misteri. Dikatakan hukum rimba, kekerasan, enggak. Di dalam rimba, hukum rimba itu sangat teratur. Binatang pada musim tertentu pindah hijrah kemana ketika buah-buahan di sana ada. Di sini kemudian muncul tumbuh lagi. Kemudian pada musim tertentu orang pindah ke sini seperti itu. Ini sesuatu yang luar biasa ya, sobat mata hati. Ini kalau bicara dengan seorang sineas, ini membutuhkan waktu yang sedemikian panjang. Tapi pastinya kita terima kasih nih Mas Rudi sudah hadir di tempat yang baik, sederhana bersama teman-teman mata hati untuk memperbincangkan
sesuatu yang mungkin selama ini kita belum memberi perhatian yang cukup sebagai salah satu sarana yang penting dalam menyampaikan pesan-pesan luhur agama melalui media, melalui film, melalui gambar yang bisa diakses secara terbuka di zaman ini. Mas Rudi, terima kasih nih atas kehadirannya di Mata Hati TV. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Kita nanti ingin juga mendapat pencerahan dari Mas Rudi. Wah, saya harus dapat mudah-mudahan generasi kita ini juga tidak lagi memandang dakwah misalnya sebatas di atas mimbar, sebatas tulisan di dalam buku, tetapi animasi, gerak, film, ya, kartun, itu juga game, itu juga menjadi satu kesatuan sebagai sarana dakwah. Dan kita ini harus berelaborasi. Jadi nggak bisa kiai hidup sendiri dalam dakwah, sineas ada di belahan sana yang terpisah, enggak. Saya sering bilang ya, Mas Rudi, hidup itu sesama manusia, itu harus kayak sambal terasi, Mas. Sambal terasi itu adalah sambal yang enak. Asal semuanya mau menyatu di dalam sambal terasi. Cabai enggak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Ini sambal loh, saya yang paling pokok. Enggak ada saya, enggak ada pedes. Terus Mas Rudi bilang, oh saya terasi loh. Kalau nggak ada saya, nggak ada arom, nggak ada enaknya ini sambal. Tapi ingat Mas, cabai kalau berdiri sendiri pedes, terasi sendirian ya bau, garam sendirian asin. Sambal terasi itu ternyata kata ibu saya itu butuh gula loh Mas, yang berlawanan dengan karakter sambal. Tetapi ketika semua menyatu, diulek jadi satu, maka dia akan menjadi hidangan yang enak. Jadi kita ini semuanya di Mata Hati dan semua rekan-rekan yang ada, kita harus memakai filosofi sambal terasi ini. Tapi tidak boleh kemudian mempertanyakan siapa terasinya, siapa cabenya. Sudahlah, kita lupakan cabai, kita lupakan terasi kalau dia sudah jadi sambal terasi. Kita nikmati keindahannya tanpa pernah melihat siapa yang manis, siapa yang pedas, dan siapa yang bau. Ini Mas Rudi, mudah-mudahan pertemuan singkat ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mudah-mudahan Mata Hati ini yang sederhana bisa terus eksis menjadi pencerah di bumi Indonesia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.